Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah dari NIM 81 kelas 2C Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk membuktikan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan dalam praktikum kali ini yaitu 3 buah gelas yang masing-masing saya sudah beri tanda. Yang kedua yaitu serbuk dari kapur tohor. Selanjutnya cuka. Kemudian air biasa. Nah, air ini digunakan untuk melarutkan si cuka ini membentuk 3 buah konsentrasi, yaitu ada cuka dengan 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Untuk membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi 1 molar, 2 molar, dan 3 molar, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui molaritas awal dari asam asetat tersebut. Yang pertama, itu dari yang sudah diketahui, kita bisa mencari massa dari larutan tersebut. Nah, massa larutan itu bisa dicari dengan Rho atau massa jenis dikali dengan volume. Nah, Rho-nya di sini yaitu 1,05 gram per mililiter dikali dengan volumenya ini kita misalkan 1000 ml, itu sama dengan 1050 gram. Nah, dari massa larutan yang sudah diketahui ini kita mencari massa zat atau massa dari asam asetatnya tersebut. Nah, massa zatnya itu tadi sudah diketahui, yaitu caranya itu dengan kadar dari asam asetatnya, persen kadarnya itu dikali dengan massa larutannya. Nah, persen kadarnya itu kan tadi sudah diketahui yaitu 25%. Nah, dikali dengan massa si larutannya yaitu 1050 gram. Hasilnya itu adalah 262,5 gram. Di sini kita sudah mengetahui massa dari asam asetatnya. Nah, untuk menentukan molaritas larutan asam asetat atau CH3COOH, molaritas itu kan rumusnya sama dengan mol dari zat terlarut dibagi V atau volume larutan. Nah, untuk mencari molnya itu menggunakan gram per mr, dimana gramnya itu tadi sudah diketahui dari sini 262,5 dibagi mr dari asam asetat ini adalah 60. mr itu 60. Didapatkan hasil yaitu sekitar 4,375 mol. Nah, molarnya berarti mol dari zat terlarutnya itu adalah 4,375 mol per volumenya itu tadi pas awal adalah 1000 ml atau sama dengan 1 liter. Maka molaritasnya itu adalah 4,375 mol per liter, atau dalam hal ini saya bulatkan menjadi 4,4 molar. Untuk membuat larutan asam asetat 1 molar dengan volume 100 ml, kita bisa menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana 1 ini merupakan molaritas yang kita inginkan, yaitu 1 molar, dan 100 ml ini volume yang kita inginkan. Kemudian M2 ini 4,4 adalah molaritas awal dari si larutan asam asetat tersebut, dan volume ini adalah volume yang kita cari, yaitu volume yang berapa sih yang dibutuhkan dari awalnya itu 4,4 molar untuk membentuk 1 molar dengan volume 100 ml itu berapa kira-kira volume dari larutan asam asetat awalnya itu. Nah, kemudian dikali ya menggunakan penghitungan biasa, yaitu 100 sama dengan 4,4 dikali V2, berarti V2 nya itu sama dengan 100 dibagi 4,4, yaitu didapat V2 nya itu sekitar 22,73 ml. Atau dalam hal ini V2 nya ini saya bulatkan menjadi 23 maksudnya. Nah, berarti ini adalah volume larutan asam asetat yang perlu ditambahkan gitu. Ini 23 ml, sedangkan kita itu mau membuat 100 ml larutan gitu. Jadi sisanya itu adalah
ditambahkan dengan air, berarti 23 ditambah 77 sama dengan 100 ml. Berarti kita membutuhkan 23 ml larutan asam cuka, larutan asam asetat yang awal, dan 77 ml air. Nah, begitupun penghitungan yang selanjutnya. Nah, di sini saya sudah melakukan penghitungan 3 juga sama, yaitu rumusnya sama, dan didapatkan hasil molaritas volume dari yang kita butuhkan itu adalah volume larutan asam asetatnya 68 ml. Maka air yang dibutuhkan untuk membuat larutan asam asetat 3 molar dan 100 ml adalah 32 ml air. Berikut merupakan langkah kerja yang dapat dilakukan untuk menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama yaitu kita meletakkan serbuk kapur tohor di gelas pertama. Kemudian siapkan stopwatch dan hitung waktu dimulai dari dimasukkannya larutan cuka atau asam asetat ini. Yang pertama itu yang 1 molar ya. Setelah larut, maka lakukan langkah yang sama pada gelas kedua dengan menggunakan larutan asam asetat 2 molar dan 3 molar. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.